Penanya berikutnya adalah Pendeta Eric Kamran. Terima kasih. Saya senang dan juga terkejut. Saya pikir Anda adalah Maulwi Kamran. Dan para mullah saat ini memberikan kesan yang sangat menakutkan. Dulu saya adalah teman baik dari Sir Zafrullah Khan. Beliau telah meninggal dan beliau sangat memuji Anda. Dan saya mendengar dari cendekiawan muslim lainnya juga. Tapi sayangnya saya dibesarkan di Pakistan yang merupakan kampung halaman saya. Di mana itu? Di Islamabad. Dan saya mendengar banyak hal buruk tentang Anda. Yang saya temukan hari ini berbeda. Anda adalah orang yang berbeda. Anda sangat logis dan sangat terus terang dan sangat baik. Terima kasih banyak. Dan saya menghargai itu. Dan saya memanggil Anda Yang Mulia Mirza Tahir Ahmad. Saya hanya punya satu pertanyaan berkenaan dengan pembebasan dari salib. Seperti yang dikatakan Sir Zafrullah Khan juga. Saya punya Alkitab dalam bahasa Urdu di tangan saya dan Injil-Injil juga. Sebagaimana Anda telah katakan bahwa kami adalah ahli kitab. Jadi jika kami adalah ahli kitab dan kami percaya Injil-Injil dan semua itu adalah Injil Yohanes, dikatakan bahwa ketika Yesus berada di atas salib, menurut pemikiran Yahudi dan menurut pemikiran Yunani, setiap orang yang ditinggalkan pada hari Sabat di atas salib dan ketika hari Sabat tiba, mereka biasanya mematahkan kaki untuk mengetahui apakah orang itu sudah mati atau masih hidup. Jadi dua orang yang bersama dengan Yesus di atas salib Kalvari, kaki mereka dipatahkan karena mereka belum mati. Tetapi tidak untuk Yesus karena beliau sudah wafat. Tetapi menurut Yang Mulia Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, yakni pendiri Ahmadiyah, beliau menulis buku yang berjudul Yesus di India. Nabi Isa dibebaskan hidup-hidup dari salib. Bagaimana bisa? Sementara kitab Injil Matius, Yohanes, dan Markus, dan yang lainnya, Huzur bersabda, bahkan jika Anda tidak mengutip Injil, saya akan dengan mudah setuju dengan Anda bahwa kaki Nabi Isa dibiarkan utuh, tidak dipatahkan. Ini hanya masalah apa yang Anda baca di sana. Penanya bertanya, jadi beliau wafat di atas salib? Huzur bersabda, tidak, beliau tidak wafat di atas salib. Apa yang saya katakan adalah bahwa seluruh skenario harus dibangun kembali sebelum Anda membuat penilaian. Tidak hanya apa yang terjadi di atas salib, tetapi tepat sebelum itu dan setelah itu, dan bagaimana pandangan Injil mengenai Nabi Isa yang sama, yang otoritasnya Anda kutip. Jadi ketika saya membangun skenario itu, maka akan ada lebih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Kali ini oleh Anda, bukan oleh saya. Saya akan memberitahu Anda, pertama, apa yang dikatakan Yesus kepada 3 orang yang tergantung di salib, menurut Alkitab yang sama, bahwa sebelum hari berakhir, sebelum 24 jam hari selesai, aku akan menemui kalian di surga. Bukankah begitu? Jadi, di mana beliau menepati janji itu? Selama 3 hari dan 3 malam, menurut ideologi Kristen, beliau tetap berada di neraka demi orang-orang berdosa untuk menebus mereka dari kejahatan mereka. Jadi, apa kontradiksinya? Dan mengapa diranjang kematian setiap orang, bahkan jika dia pembohong, berusaha untuk mengatakan beberapa hal dengan benar, berbicara kebenaran? Tetapi apa yang Anda baca tentang Yesus ketika beliau berkata, saya akan menemui kalian di surga, sementara beliau sendiri berada di neraka sebagai gantinya? Nauzubillah, kami tidak percaya itu. Dan bagaimanapun tidak menepati janji. Tetapi ini bukan satu-satunya Injil yang dilanggar jika Anda membaca Alkitab menurut sudut pandang dari mana Anda diajarkan Alkitab. Kami membaca Alkitab yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Dan saya akan memberitahu Anda bagaimana. Beliau berjanji bahwa beliau akan meninggalkan mereka dan pergi menuju domba-domba Israel yang hilang. Bukankah begitu? Dan penyaliban terjadi. Menurut penulis Alkitab, Injil, beliau kembali ke surga. Bukankah begitu?
Dan apakah ada domba-domba Israel yang hilang di surga pada saat itu? Apakah ada kawanan dari rumah Israel? Kawanan domba atau kawanan orang yang dimiliki? Tentu saja itu artinya diangkat ke langit keempat atau langit kelima atau apapun itu, sehingga Yesus dapat menepati janjinya dan pergi kepada mereka? Jelas tidak. Kemudian dia juga berjanji kepada mereka bahwa tidak ada tanda yang akan ditunjukkan kepada generasi ini dari ini dan itu, orang-orang sederhana, tetapi tanda Nabi Yunus, sang Nabi ikan. Benar kan? Iya. 3 hari dan 3 malam. Jadi, apakah Nabi Yunus 3 hari dan 3 malam di perut ikan dalam keadaan hidup atau mati? Jika beliau tetap hidup, jika beliau diselamatkan dari kematian, maka ini adalah tanda yang orang harapkan dari Yesus untuk ditunjukkan. Sekarang, mari kita dekat dengan waktu di mana kita menemukan Yesus berdoa dan juga mengingatkan para pengikutnya di sekitar bahwa ini bukan waktu untuk tidur, bangun dan berdoa. Dan ia hampir meneteskan air mata darah. Dan kemudian ia berdoa kepada Tuhan bahwa aku tidak menginginkan ini. Tolong singkirkan cawan pahit ini dariku. Tetapi aku tetap tunduk bahwa kehendak-Mu harus dilakukan. Jika Engkau telah memutuskan bahwa aku harus dikorbankan, maka lanjutkan dan lakukan. Sejauh yang aku tahu, aku berdoa kepadamu agar tidak membuat hal itu terjadi seperti yang sedang terjadi. Akan terjadi. Sekarang, deskripsi Alkitab ini menghilangkan semangat pengorbanan yang disengaja dari Yesus sama sekali. Jadi itu berarti bahwa itu adalah Tuhan yang secara paksa menyembelih putranya, dan putra itu sepanjang waktu memohon kepadanya untuk tidak melakukan itu. Tetapi pada saat yang sama, dia pasti telah menerima jaminan dari Tuhan bahwa dia akan diselamatkan dari kematian yang hina. Karena jeritan terakhir dari hampir memprotes yang kita dengar ketika beliau masih di atas salib adalah berbunyi Eli Eli lima sabachthani, yang merupakan jeritan kejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana bisa terjadi bahwa aku akan mati? Anda tahu semacam itu. Apakah engkau telah meninggalkan aku? Nah, tampaknya Tuhan telah berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Dan bagaimana dengan janji-janji yang tidak ditepati untuk pergi ke domba-domba Bani Israel yang hilang dan mencari mereka dan menyampaikan pesan kepada mereka? Semua itu selesai. Jadi harus ada makna lain selain yang biasanya, selain apa yang biasanya difahami oleh orang Kristen. Ketika beliau diturunkan, kaki beliau tidak dipatahkan, meskipun faktanya ketika sisi beliau ditusuk, darah dan air menyembur keluar. Dan dalam buku Deliverance from Cross yang diterbitkan oleh komunitas Ahmadiyah London, di mana itu adalah liputan dari acara yang diadakan di sini, semacam acara di mana orang Kristen juga berpartisipasi, seorang ahli bedah terkenal memberikan buktinya bahwa cara kita dapat membangun kembali skenario apa yang terjadi pada saat itu. Jantung ini ada di sini, tombak menusuk tubuh beliau dari sisi itu, dan itu tidak bisa melewati pleura berair yang bengkak, yang merupakan deskripsi pleurisi basah dalam istilah ilmiah. Dan bukti darah dan air yang menyembur keluar berbicara tentang fenomena kehidupan, bukan fenomena kematian. Jadi, ia mengatakan bahwa ini adalah bukti positif menurut pemahaman medis bahwa Yesus belum mati pada saat sisinya ditusuk, tetapi jantungnya tidak rusak. Jadi, meskipun ada tanda-tanda kehidupannya, kakinya dibiarkan utuh. Mengapa?
Karena tampaknya ada semacam konspirasi antara Yusuf dari Arimatea dan gubernur daerah itu, gubernur Romawi, yang pada kenyataannya dipaksa untuk memutuskan melawan Yesus, melawan kehendaknya, meskipun istrinya telah bermimpi. Jadi, apa yang tampaknya mungkin adalah bahwa ia dengan sengaja telah menentukan bahwa penyaliban menjadi waktu di suatu tempat setelah tengah hari Jumat. Ia tahu lebih baik dari siapapun bahwa menurut orang Yahudi Kristen, tidak ada yang akan diizinkan untuk tergantung melampaui jam matahari terbenam. Faktanya, tubuh-tubuh itu diturunkan jauh sebelum itu. Jadi ada kemungkinan besar bahwa sementara secara biasa kematian terjadi dalam 3 hari dan 3 malam, itulah waktu di mana mereka tetap tergantung, dan meskipun itu ada tindakan pencegahan tambahan. Kaki harus dipatahkan, kalau jika mereka masih hidup, mereka harus mati. Jadi dalam kasus Yesus, beliau tergantung di atas salib hanya selama 3 atau 4 jam. Karena menurut waktu tahun itu, hari-hari sudah mulai memendek. Hari-hari masih pendek dan belum memanjang seperti yang kita temukan di musim panas. Dan sebelum matahari terbenam, tubuh dari ketiga orang ini diturunkan. Meskipun kaki para penjahat dipatahkan, kaki beliau dibiarkan utuh. Mengapa? Saya percaya karena kebaikan khusus dan karena beberapa perintah rahasia. Sementara dalam 3 jam, kematian tidak normal terjadi. Sekali lagi, ketika Anda membaca Alkitab, Anda akan terkejut menemukan ungkapan keheranan ini ketika Pilatus diberitahu oleh Yusuf Arimatea bahwa ia sudah mati. Jadi serahkan mayatnya kepada kami, dan kami akan memberikannya kepada orang Kristen untuk pemakaman yang layak. Ia berkata, sudah mati? Dia tahu berapa lama biasanya diperlukan bagi orang untuk mati dengan lambat, kematian yang menyiksa di atas salib. Tetapi dia masih mengizinkannya untuk diambil. Lalu apa yang terjadi? Rahasia kepergian dan kedatangan ke makam dan salab disiapkan dengan tergesa-gesa, yang persiapannya sudah dibuat, yang berisi 12 bahan, semua bahan-bahan yang dapat menyembuhkan. Sekarang, salab yang disiapkan oleh murid-murid beliau, maksud saya para pengikut beliau, itu dioleskan ke tubuh beliau. Itu mengandung mur, mengandung beberapa unsur sulfur dan hal-hal lain yang dikenal sebagai bahan penyembuhan pada masa itu. Dan resep ini masih digunakan oleh banyak penyembuh oriental di timur sebagai salep yang paling efektif untuk luka. Jadi, jika beliau sudah wafat, maka tidak ada pertanyaan mengapa beliau harus dioleskan salep itu. Dan sekali lagi, tidak ada pertanyaan tentang kerahasiaan tentang keberadaannya. Karena jika beliau pernah wafat dan bangkit dari kematian, maka tidak ada yang bisa membunuhnya lagi. Bisakah? Maka beliau berada di luar jangkauan panjang hukum Romawi dan lengan panjang orang Yahudi. Jadi, itu adalah waktu bagi beliau untuk muncul ke publik secara terbuka dan menentang mereka dan berkata, lihat di sini, saya telah bangkit dari kematian. Tetapi apa kerahasiaannya? Beliau berpindah-pindah dari tempat ke tempat, di bawah perlindungan malam. Ketika khususnya diminta untuk pergi ke kota-kota untuk bergerak di siang hari, beliau menolak. Dan ketika beliau muncul di hadapan beberapa muridnya yang terkejut dengan kehadirannya, mereka mengira beliau adalah hantu. Coba lihat, satu-satunya bukti kematiannya yang kita temukan dalam hal-hal sebagaimana dilaporkan dalam Perjanjian Baru pada saat penyaliban adalah dikatakan bahwa kemudian dia menyerahkan rohnya.
Ini adalah kata-kata yang Anda temukan tertulis dalam Perjanjian Baru. Itu berarti beliau telah wafat. Namun siapa yang mengatakannya? Kita tidak tahu. Seolah-olah seseorang sedang mengawasi dan dari jarak tertentu dia pikir beliau telah menyerahkan ruhnya. Jadi, bukti tersebut agak lemah dan tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Tetapi ketika itu benar-benar ditolak oleh Nabi Isa sendiri, maka bahkan bukti tipis seperti itu, maksud saya, tidak ada yang tersisa dari bukti itu sama sekali. Ketika keadaan beliau diduga sebagai hantu oleh para pengikut beliau sendiri, beliau berkata, "Tidak, saya bukan hantu. Saya adalah Yesus Kristus yang sama, dalam tubuh yang sama. Kemari dan sentuh saya. Rasakan luka-luka saya. Lihat di sini, lihat di sana. Saya bukan hantu." Dan untuk membuktikan hal itu di luar, bahwa beliau tidak bangkit menjadi bentuk halus yang tampaknya seperti manusia, beliau bertanya kepada mereka, "Apakah kalian punya makanan yang bisa dibagikan kepada saya?" Mereka berkata, "Ya, kami sedang makan roti dan ikan." Beliau berkata, "Tolong beri saya beberapa." Dan sebagian dari itu diberikan kepada beliau. Jadi seluruh skenario berbicara tentang Yesus yang sedang bermigrasi dalam proses hijrah. Dan ini adalah fenomena universal yang terbukti dari Alkitab serta dari Al-Quran, bahwa semua Nabi Allah yang berani, meskipun mereka menentang semua ancaman terhadap hidup mereka selama fase pertama pengkhidmatan mereka, ketika mereka dalam keadaan yang paling lemah, ketika mereka diperintahkan untuk berhijrah, mereka bersembunyi. Mereka melakukannya dengan tenang, seperti Nabi Musa melakukannya di tengah malam, seperti yang dilakukan oleh Nabi Lut juga. Mereka semua meninggalkan negara mereka dengan tenang dan tanpa sepengetahuan orang-orang di sekitar. Jadi, kami percaya bahwa jika Yesus itu benar, dan kami yakin itu benar, maka beliau pasti telah menepati janjinya untuk pergi menuju domba-domba Israel yang hilang. Dan jika Anda ingin melacaknya, Anda harus melacak perjalanan sejarah yang diambil oleh orang-orang Israel sebelumnya dalam meninggalkan daratan dan menyebar ke tempat lain. Saya berbicara tentang diaspora pertama, dan ketika Anda mempelajari sejarah penyebaran orang Yahudi setelah Nebukadnezar menyerang Yudea, maka Anda akan menemukan mereka bergerak menjauh dari daratan menuju Afghanistan dan Kashmir. Dan itulah alasan mengapa orang-orang Afghanistan dan orang-orang Kashmir tidak memiliki kesamaan dengan orang-orang anak benua India. Fitur mereka berbeda, tata nama mereka berbeda, kompleksitas mereka berbeda, gaya hidup mereka berbeda, dan salah satu cendekiawan Inggris, bukan orang Inggris, tetapi cendekiawan Barat yang saya baca, mengatakan jika Anda ingin membangun kembali pola kehidupan para wanita pada masa Musa, pergilah ke Danau Dal dan lihat para wanita Kashmir membawa pot tanah mereka ke danau dan mengisinya dan mencuci pakaian mereka. Ini persis bagaimana mereka terlihat dan ini persis bagaimana mereka hidup. Jadi, para cendekiawan tidak ragu tentang asal-usul orang-orang Afghanistan dan orang-orang Kashmir bahwa mereka berasal dari stok Israel yang lama. Jadi, jika Yesus itu benar, dan kami percaya beliau benar, beliau pasti telah menepati janjinya, dan pasti telah pergi mencari suku-suku Bani Israel yang hilang ini, dan menyampaikan misinya kepada mereka dan menyelesaikan dakwahnya. Jadi ini adalah skenario seperti yang kami lihat. Satu hal bahwa Yesus biasa membangkitkan orang dari kematian, seperti yang dikatakan Al-Quran, Isa Ruhullah, Muhammad Rasulullah, Musa Kalimullah. Jadi jika beliau biasa membangkitkan orang dari kematian, dan menurut Anda yang mulia, persepsi Anda tentang logika dan semua itu yang saya setujui sepenuhnya, saya tidak membantahnya. Saya sependapat, saya tahu, saya bisa melihat itu. Yang saya lihat banyak di Pakistan 100% berprasangka, namun saya tidak menaruh prasangka, saya tidak menghakimi apapun sebelumnya. Tetapi apa yang saya katakan menurut logika adalah, jika beliau membuat orang bangkit dari kematian, jadi apakah Tuhan juga membangkitkan beliau dari kematian? Huzur bersabda, Tuhan tentu bisa saja. Bisa saja.
Ya, tentu saja. Tuhan bisa melakukan apa saja dan dapat melakukan apa saja. Namun berdasarkan otoritas itu, saya tidak bisa mengatakan bahwa benda ini adalah kuda. Lalu ketika Anda tidak percaya dan membantah saya, bisakah saya berargumen dengan mengatakan, bukankah Tuhan mampu melakukan itu? Sehingga jawaban saya itu membuat Anda terkejut kebingungan. Lalu Anda akan mengatakan bahwa memang Tuhan bisa melakukan apa saja. Tetapi yang semakin aneh adalah semakin kuat bukti yang harus ada dari keberadaannya. Jadi Tuhan bisa melakukan segalanya. Tetapi jika buktinya bertentangan dengan apa yang dipercayai orang, maka kita tidak bisa mengatakan karena Tuhan bisa melakukannya, jadi itu pasti terjadi. Saya menghasilkan bukti berdasarkan otoritas Yesus sendiri, bahwa beliau tidak bangkit dari kematian. Itu adalah kasus kelangsungan hidup melawan segala rintangan. Seperti yang beliau sendiri telah jelaskan bahwa kasus beliau seperti yang telah menimpa Nabi Yunus. Nabi Yunus bertahan hidup melawan segala rintangan dan terus bertahan hidup. Dan Nabi Yunus disadarkan kembali oleh Tuhan, entah bagaimana. Begitu juga dengan kasus Nabi Isa. Tetapi ada begitu banyak hal lain. Dalam hal itu, yang bisa saya kutip, sejauh menyangkut membawa orang mati kembali hidup, kami percaya berdasarkan otoritas metafora dan perumpamaan Al-Quran. Gaya hidup, ekspresi maksud saya, bahwa Nabi Isa bukanlah membangkitkan orang yang sudah mati secara fisik, tetapi menghidupkan orang yang telah mati rohani. Dan karena Nabi Isa sendiri telah mengatakan bahwa beliau berbicara dalam makna perumpamaan, namun orang-orang gagal memahaminya. Dan sekarang ketika para cendekiawan barat telah menyelidiki kembali, semua insiden yang disebutkan menghidupkan kembali orang yang telah mati, mereka telah menemukan banyak celah ambiguitas di dalamnya. Dan tidak lagi dipercaya sebagai kebangkitan harfiah dari orang yang telah mati. Bahkan oleh para cendekiawan Kristen dari era ini. Tetapi saya berbicara berdasarkan otoritas Al-Quran. Al-Quran ketika menggunakan sebuah frasa, ayat lain dari Al-Quran menjelaskan frasa itu sehingga tidak dapat menyesatkan Anda. Al-Quran berbicara tentang Yesus yang membawa orang mati kembali hidup dan berbicara tentang Rasulullah bahwa, wahai Nabi, undanglah mereka kepada dirimu agar kamu dapat membangkitkan mereka dari kematian. Lima yuhyikum. Katakan kepada mereka untuk datang kepadamu, agar kamu membangkitkan mereka dari kematian. Jadi frasa ini secara mutlak menjelaskan jargon rohani atau terminologi, bahwa ketika dikatakan bahwa orang mati dibangkitkan, tidak dimaksudkan bahwa orang mati secara fisik dibangkitkan. Itu tidak masuk akal. Penanya berkata, tetapi Anda percaya bahwa secara fisik dapat dibangkitkan oleh Tuhan? Rasul bersabda, bisa dibangkitkan jika Tuhan berkata demikian, tetapi jika ada tujuan dan jika ada kebijaksanaan di dalamnya. Jika tidak ada tujuan, tidak ada kebijaksanaan, maka Tuhan tidak melakukan hal-hal bodoh. Tetapi Dia bisa. Terima kasih banyak.